Nama saya Agnes Naomi Linda, saya dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembekalan farmasi di rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian instalasi dan pengelolaan. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek kefarmasian yang dilakukan di suatu rumah sakit. Kegiatan mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi. A. Perencanaan. Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan pembekalan farmasi di rumah sakit. Tujuan perencanaan pembekalan farmasi adalah untuk mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahap perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi. Tahap perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi meliputi A. Pemilihan. Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan perbekalan farmasi yang benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan dan pola penyakit dari rumah sakit. Dasar-dasar pemilihan kebutuhan obat meliputi 1. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. 2. Hindari obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat tunggal. 3. Apabila jenis obat banyak, maka dipilih berdasarkan obat pilihan atau drug of choice. B. Perhitungan kebutuhan. Menentukan kebutuhan perbekalan farmasi merupakan tantangan tenaga farmasi. Masalah kekosongan atau kelebihan perbekalan farmasi dapat terjadi apabila informasi yang digunakan secara mata-mata hanya berdasarkan teoritis saja. 1. Metode konsumsi. Perhitungan kebutuhan dengan metode konsumsi didasarkan pada data real konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Langkah perhitungan rencana kebutuhan obat menurut pola konsumsi adalah 1. Pengumpulan dan pengolahan data. 2. Analisa data untuk informasi dan evaluasi. 3. Perhitungan perkiraan kebutuhan obat. 4. Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Ada 9 langkah dalam menghitung kebutuhan obat menurut metode konsumsi. Yang pertama, menghitung pemakaian nyata per tahun. Yang kedua, menghitung pemakaian rata-rata 1 bulan. Yang ketiga, menghitung kekurangan obat. Yang keempat, menghitung obat yang sesungguhnya atau real. Yang kelima, menghitung kebutuhan obat tahun yang akan datang. Yang keenam, menghitung kebutuhan lead time. Yang ketujuh, menentukan stok pengamanan atau buffer stock. Yang kedelapan, menghitung jumlah obat yang akan diprogramkan di tahun yang akan datang. Yang kesembilan, menghitung jumlah obat yang akan dianggarkan rumus. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. A. Pembelian. Pembelian adalah rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi. Hal ini sesuai dengan Perpres RI nomor 94 tahun 2007 tentang pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat. Ada 4 metode pada proses pembelian. Yang pertama, tender terbuka. Yang kedua, tender terbatas. Yang ketiga, pembelian dengan tawar-menawar. Yang keempat, pembelian langsung. Tender terbuka itu berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tender terbatas sering disebut ke lelang tertutup. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baru. Pembelian dengan tawar-menawar dilakukan bila item tidak penting, tidak banyak, dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Pembelian langsung, pembelian jumlah kecil perlu segera tersedia
harga tertentu dan relatif agak mahal. B. Produksi. Produksi perbekalan farmasi di rumah sakit merupakan kegiatan membuat, membentuk, sediaan, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria perbekalan farmasi yang diproduksi yaitu pertama, sediaan farmasi dengan formula khusus. Yang kedua, sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah. Yang ketiga, sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali. Yang keempat, sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, sediaan farmasi untuk penelitian. Yang keenam, sediaan nutrisi parenteral. Yang ketujuh, sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru. Penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan adalah 1. Harus mempunyai MSDS atau Material Safety Sheet untuk bahan yang berbahaya. Yang kedua, harus mempunyai sertifikat asli untuk alat kesehatan. Yang ketiga, sertifikat analisis produk. Penyimpanan adalah salah satu kegiatan penyimpanan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat. Tujuan penyimpanan yaitu pertama, memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang bangunan gudang adalah kemudahan bergerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, kondisi penyimpanan khusus, pencegahan kebakaran. Pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Jenis sistem distribusi yaitu A. Resep perorangan, B. Sistem distribusi persediaan lengkap di ruang, C. Sistem distribusi dosis uni. Pencatatan dan laporan. Pencatatan bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk. Pencatatan memudahkan untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar dan harus ditarik dari peredaran. Pelaporan. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendatang kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan adalah tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedianya informasi yang akurat, tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran serat dan laporan, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan.